Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kemangi, kabar Kemenak Pati, sahabat religi semuanya. Di kesempatan yang baik ini, senang sekali saya Ovi kembali menyapa Anda dengan topik-topik yang pastilah akan sangat menarik untuk kita simak bersama. Dan pada hari ini ada satu hal yang sangat spesial, khususnya untuk para pegawai negeri baru P3K maupun juga CPNS yang di beberapa minggu terakhir ini juga sudah mulai aktif ngantor. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai presensi pusaka dan kedisiplinan pegawai. Telah hadir bersama saya ada Mas Sugiarto, Pranata Komuter Kemenak Pati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Ki? Alhamdulillah. Tampak segar ya di hari ini. Sehat, ya. Sehat. Dan sore hari ini juga telah hadir juga bersama kita ada Mas Muhammad Arif Komarudin, analis SDM Kemenak Pati. Assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik Mas? Alhamdulillah luar biasa. Begitu fresh di kesempatan sore hari ini dan terima kasih sebelumnya sudah hadir, sudah kerso untuk rawuh menjadi narasumber di sore hari ini. Siap. Nah, karena memang pembahasan kita di sore hari ini membahas tentang presensi pusaka dan kedisiplinan pegawai. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu ya Mas ya? Iya. Nah, sebelumnya mengenai presensi, pertama kali yang menjadi pertanyaan para pegawai baru itu tentu adalah gimana sih caranya presensi? Terus kemudian adakah kemungkinan presensi itu error? Karena juga banyak keluhan dari para pengguna dan juga khususnya pegawai baru di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pati ini. Mas Ki, monggo. Ya, terima kasih. Mengenai tentang pusaka, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pusaka, pusaka itu apa sih? Nah, pertanyaannya banyak yang bertanya-tanya. Banyak ya yang nanya ya, Iya, Mas? Oke. iya. Pusaka itu apa? Pusaka itu adalah super app atau aplikasi yang digunakan untuk membantu perhitungan prosesi ketidakhadiran, kehadiran, baik itu ada surat tugasnya atau izin, cuti dan lain-lain. Dan pusaka ini itu sangat memudahkan bagi kita karena apa? Untuk perhitungan uang makan, perhitungan token itu sangat dimudahkan. Berarti melalui satu aplikasi itu ya, pusaka. Iya, satu aplikasi untuk semua yang wajib digunakan untuk semua ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pati ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Itu sangat mudah sekali. Pusaka kita tinggal download di Play Store. Kalau pakai Android kan ke Play Store, tinggal install. Sudah itu login, tinggal klik presensi, tinggal klik absen masuk, absen pulang. Oke, nah aplikasi pusaka ini adalah satu hal yang sebelumnya belum ada ya kira-kira di antara tahun 2021 itu baru launching seperti itu, Iya, Mas. pusaka dulu di Kabupaten Pati kita menggunakan pertama kali manual, semuanya masih manual. Setelah itu berlanjut menjadi itu pakai fingerprint kita sebenarnya sudah memakai berbasis online, yaitu satu data terpusat database-nya di Kemenak Pati. Nah, tapi lambat laun karena itu Mas, kita membuat aplikasi secanggih apapun pasti ada celah-celahnya. Oke, nanti kita bahas ini Mas, mengenai celah-celah itu yang tentunya apakah celah ini menimbulkan satu hal yang lebih positif atau negatif. Nah, kemudian ke Mas Udin. Ini kan juga mengurusi katakanlah SDM ya di Kemenak Kabupaten Pati, kepegawaian seperti itu. Nah, sejauh ini para pegawai yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Pati, khususnya untuk para pegawai baru, baik itu P3K maupun juga PNS ini, apakah dalam penggunaan pusaka, kemudian dalam kesehariannya ini, apakah ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki? Dalam penggunaan pusaka mungkin bagi yang baru itu mungkin awal-awal memang sulit dan mereka rata-rata komplain kenapa nggak bisa absen, kemudian muncul data error dan lain sebagainya. Itu memang kan karena dari
dari server Kemenang itu kan mendapatkan tambahan pegawai itu yang banyak, ada ribuan, jadi mungkin servernya kelebihan beban, sehingga mungkin pada saat awal-awal kemarin, awal bulan Juni ya kalau nggak salah, itu agak bermasalah, tapi untuk sekarang ini sudah lancar. Kalau sebelum-sebelumnya udah pernah juga ada masalah seperti itu? Sebelumnya mungkin waktu awal penggunaan pusaka juga awal-awal juga seperti itu rata-rata. Memang penyesuaian dengan hal baru itu memang membutuhkan waktu, sehingga untuk database-nya mungkin bisa sinkron dengan Simpek dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu. Biasanya kalau misalnya ada mutasi misalnya dari KUAA ke KUAB itu juga membutuhkan sinkronisasi data sekitar 1 kali 24 jam, itu baru bisa sinkron dengan pusaka. Jadi kemudian dari Simpek dirubah, baru 1 kali 24 jam itu di pusaka juga ikut berubah. Minimal 1 kali 24 jam ya, dan bisa lebih ya. Kalau pengalaman saya itu 1 kali 24 jam. Kalau lebih itu memang karena mungkin error untuk se-Indonesia sistemnya. Kalau normal itu 1 kali 24 jam. Oke, kemudian nih Mas Ki, mengenai pusaka ini kayaknya kan ahli sejarah ya mengenai esensi di Kemenak Pati, dari mulai manual, kemudian finger dan pusaka. Tentu antara ketiganya ini kan ada plus minusnya begitu. Nah, khusus untuk pusaka ini kelebihannya seperti apa, Mas? Ya. Terima kasih. Kelebihan dari pusaka ini, kita tuh datanya sudah terintegrasi semua. Cara penghitungannya uang makan sudah terintegrasi dengan Sakti. Jadi kalau kita pembayaran uang makan, kita tinggal download ADK-nya, masukkan ke Sakti, sudah otomatis ngisi sendiri. Begitu juga token. Untuk menghitung token, kita pakai di aplikasi pusaka untuk perhitungannya, tinggal download aja, terus dihubungkan ke Sakti, maka otomatis juga penghitungannya. Dari terlambat 1 menit, 2 menit, setengah jam itu sudah otomatis untuk menggesernya. Untuk dari segi positifnya ya, mungkin kalau dari segi sistemnya, emang sistem itu udah menurut saya sendiri itu bagus. Aplikasi dari buat pusaka ini yang membuat tim di HDI pusat itu sudah bagus. Cuma emang gini, semua balik lagi ke SDM. Nah ini kalau kita ngomong SDM ini kayaknya agak runyam ya Mas ya, karena memang lagi-lagi kan kembali ke pribadi masing-masing gitu. Nah ini maksudnya gimana? Tadi kan juga disebutkan ada celah-celah begitu ya yang bisa dimanfaatkan dalam hal ini, tanda kutip ya, apakah ini celah ini bisa menjadi apa ya, satu hal yang negatif atau seperti apa Mas Ki? Ya, emang ada celah-celah dan sampai saat ini pun masih ada yang masih curang, dalam tanda kutip curang. Contohnya apa? Masih ada yang menggunakan bantuan dengan fake GPS. Itu masih ada, pasti ada, saya yakin pasti ada. Dan itu sebenarnya sudah bisa dideteksi oleh pusat lah. Kalau pusat, tim dari pusat sendiri mengakomodir, mengurusi hanya hal-hal sepele itu kan punya pekerjaan sendiri. Ibaratnya kok merepotkan. Padahal itu kan diri kita sendiri. Seandainya dibuat secanggih apapun aplikasi, kalau SDM-nya seperti itu pasti ada kemungkinan seperti itu. Dan yang kedua, caranya apa? Diabsenkan temannya. Itu pasti bisa, karena kita kan saling tolong menolong Mas. Itu kan nggak bisa. Karena apa? Kita mikirnya seperti ini aja. Kita presensi pusaka di samping sebagai kedisiplinan, tolak ukur kedisiplinan. Sebenarnya tolak ukur kedisiplinan itu tergantung pada pimpinannya unit masing-masing. Karena yang berperan penting itu pimpinan unit masing-masing. Kalau pusaka kita, iya emang kedeteksi, terrekap semua kehadirannya, tapi kan bisa ada celahnya, dia diabsenkan, absen terus pulang, itu kan bisa. Makanya yang berperan penting untuk kedisiplinan itu kepala seksi atau unitnya masing-masing. Menurut saya seperti dan itu. Kemungkinan juga ini teman-teman yang mungkin terpaksa diabsenkan lah kan, diabsenkan temennya, kemudian adanya yang penting pusakanya penuh gitu ya. Itu kan mungkin karena takut
tukinya nggak cair atau mungkin uang makannya nggak cair. Nah, konsekuensinya ketika memang tidak bisa masuk di presensi pusaka seperti apa, Mas Ki? Ya, gini, sebenarnya pusaka itu tidak merugikan atau tidak ada mempersulit pegawai sebenarnya ya. Karena apa? Di presensi pusaka itu ada fasilitas. Seandainya ada surat tugas, ada cuti, ada apa itu bisa diupload. Error juga bisa diupload di pengaduan. Nah, yang menarik ini Gimana? banyak pegawai ASN kita yang salah menafsirkan. Contohnya, ada yang diklat, ada yang cuti, ada yang surat tugas ke Semarang 2 hari, 3 hari. Tapi dia nguploadnya itu bukan di ketidakhadiran, tapi di pengaduan. Nah, itu yang salah. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan lagi. Iya, ini perlu sangat dijelaskan karena memang saya juga belum begitu paham Ya. mengenai pengaduan dan ketidakhadiran ini. Nah, untuk pengaduan dan ketidakhadiran, kita bahas yang di pengaduan dulu ya. Untuk yang pengaduan ini fasilitas emang yang dibuat oleh tim biar tidak ada masalah merasa rugi seandainya presensi kita error. Yang kedua, nah ini ada surat tugas. Nah, dalam tanda kutip surat tugas apa yang diperbolehkan dalam pengaduan? Contoh surat tugas yang dalam kota saja. Contoh penyuluh ini. Iya. Penyuluh ada tugas, ada undangan di majelis taklim seandainya jam setengah 8 ya. Jam kerja lah. Jam kerja setengah 8. Nah, seandainya pegawai penyuluh tersebut itu kalau hadir ke kantor absen dulu, nanti kegiatannya terlambat. Nah, makanya di sini ada fasilitas pengaduan. Pengaduan masuknya. Pengaduan. Nah, jadi pagi tidak perlu absen, dia cukup upload di surat tugasnya itu pengaduan. Ditentukan waktunya, jamnya. Ini yang paling penting jamnya. Jam itu maksimal jam 7.30 ya. Kalau ditulis pengaduan ya jam 7 atau jam 7.30 maksimal karena batas toleransinya kan. Itu kan masuk juga di jam presensi ya, Mas. Jam presensi nanti jamnya yang muncul ya itu yang ditulis di pengaduan. Itu untuk pengaduan. Yang kedua, mesin error. Ada fasilitas pengaduan itu mesin error. Tapi mesin error gitu ya. Ini ya kita jangan kok sedikit-sedikit nggak bisa absen, mesinnya error, aplikasi error. Belum tentu ya. Tentu banyak yang kejadian seperti itu. Nah terus mesin error itu bagaimana caranya? Nah, bisa kita buktikan dengan gini. Kalau kemarin kan emang nasional misalnya errornya karena ada perbaikan sistem. Tapi seandainya kalau errornya itu lihat dulu, analisa dulu. Errornya antara apakah karena sinyal atau apa itu ya harus dipertimbangkan dulu, jangan asal membuat pengaduan itu ya. Pengaduan mesin error bisa dengan bukti satu, kita pakai foto GPS itu loh. Nah, foto GPS di tempat kerja nanti dilampiri surat keterangan dari atasan langsungnya, bisa sebagai alasan untuk absen error di pengaduan ya, di pengaduannya ya. Nah, pengaduan ini bagaimana contoh tadi kalau pagi tidak bisa absen, sore juga tidak bisa ya. Pengaduannya harus 2 kali, pagi dan pulang. Itu. Iya, jadi itu seolah-olah pengaduan itu pengganti absen pagi. Terus yang kedua nggak bisa berarti sore ya membuat pengaduan lagi itu. Yang kita bahas lagi yang kedua ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini emang yang wajib ya. Contohnya seperti ini, Mas. Surat tugas ke Semarang. Iya. Nah, itu sudah ada surat tugas, apalagi kita sudah mendapatkan SPD, uang harian itu kan semua sudah. Jadi itu pegawai wajib upload di ketidakhadiran. Karena apa? Karena kalau masih menggunakan absensi nanti kan pendapatannya double. Iya, ini kan celah juga, Mas. Celah juga. Makanya karena masih banyak pegawai mungkin karena biar tidak mau kehilangan uang makan atau apa kan banyak masih ada, saya tahu, cuma ya gimana lagi, makanya itu kesadaran masing-masing ASN. Berarti selama ini saya salah, Mas. Masuknya ke pengaduan, harusnya misal ada surat itu kan di ketidakhadiran ya.
Nah, ini saya yakin juga teman-teman banyak juga yang kemarin baru menerima SK. Iya. Itu yang mungkin masuknya ke pengaduan semuanya. Pengaduan. Karena dianggapnya kalau ketidakhadiran itu berarti memang nggak hadir dia. Ya. Maksudnya ketidakhadiran itu kan tidak hadir tapi sudah terverifikasi karena tugas, karena cuti. Gitu. Oke Mas Ki, nah ini mengenai cuti ini agak menarik ini. Saya ke Mas Udin dulu ini. Kayaknya dari tadi sudah kepengen untuk bicara juga ini Mas Udin. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan ini mengenai cuti. Nah, cuti ASN khususnya itu seperti apa sih Mas? Secara regulasi atau katakanlah aturannya? Cuti ASN itu kan ASN itu kan ada dua sekarang, yaitu PNS dengan P3K. Nah, sedangkan untuk ASN, untuk PNS dan P3K itu jenis cutinya berbeda. Kalau untuk ASN, untuk yang PNS itu ada yang pertama cuti tahunan, kemudian ada cuti sakit, kemudian cuti melahirkan, kemudian cuti karena alasan penting, kemudian cuti besar, dan ada juga cuti di luar tanggungan negara. Nah, sedangkan untuk P3K ini hanya ada cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti bersama. Terus ini ditambah sekarang ada lagi cuti untuk haji yang pertama kali. Haji yang pertama kali. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah haji itu nggak ada cuti. Bisa itu. dilaju dari Mekah ya Mas ya. Iya. Ya mungkin nunggu kontraknya selesai baru haji. Jadi begitu. Dan untuk cuti tahunan pun ada ketentuannya, minimal sudah bekerja selama 1 tahun atau 12 bulan itu baru bisa diambil. Dan jatahnya itu setahun 12 hari. 12 hari. Oke. Kemudian untuk cuti melahirkan itu 3 bulan. Biasanya ini diambil satu bulan sebelum HPL dan 2 bulan setelah HPL. Kemudian yang untuk cuti besar ini yang bagi PNS ya, itu biasanya digunakan untuk melaksanakan ibadah, misalkan haji atau umroh, itu diberikan paling lama 3 bulan, paling lama 3 bulan, dan harus sudah bekerja minimal 5 tahun. Nah, jadi 5 tahun ini hak cuti besar misalnya diambil, kemudian boleh cuti besar lagi 5 tahun lagi. Tapi untuk P3K itu tidak ada cuti besar. Jadi misalkan kalau haji ya tadi pakai aturan yang haji yang untuk pertama kali. Kecuali mungkin bagi yang bertugas, nah itu lain ya, karena itu dinas luar. Oke, maksudnya ketidakhadiran ya? Bukan. Ya, maksudnya ketidakhadiran. Berarti selama katakanlah haji ya 1 bulan misalnya. Iya, ketidakhadiran. Haji itu hitungannya bukan 1 bulan, tapi 2 bulan. 2 bulan ya. Karena haji itu kalau saya hitung sekitar 42 hari kalau nggak salah. Jadi yang 30 hari yang pertama itu dalam presensi pusaka itu, jadi untuk haji itu yang bersangkutan harus mengupload 2 kali. Yang pertama ini untuk haji di bulan pertama itu hari pertama sampai dengan hari ke-30 itu bulan pertama. Kemudian hari ke-31 sampai hari ke-42 itu hitungannya haji kedua. Bulan kedua. Haji untuk bulan kedua. Karena nanti akan mempengaruhi perhitungan tunjangan kinerja. Ada potongannya berbeda. Berarti memang potongan dan itu selalu ada ya. Ketika menggunakan pusaka itu otomatis akan terhitung. Jadi kita nggak usah ngitung manual satu-satu berapa persen kali berapa, itu nggak usah. Nah ini juga yang penting juga konsekuensinya. Tadi kan misalnya tidak bisa absen seperti apa. Kemudian konsekuensinya jika telat presensi. Gimana ini? Jika telat untuk telat 1 menit sampai dengan 30 menit itu potongannya 0,5%, 0,5% dari gaji ya? Dari tukin. Dari tukin. Oke. Kemudian untuk
31 menit sampai dengan 60 menit itu potongannya 1%. Terus yang 61 menit sampai dengan 90 menit itu 1,5%. Oke. Dan begitu juga untuk yang pulang sebelum waktunya. Ya seperti tadi pulang sebelum waktunya sampai dengan 90 menit itu 1,5%, kemudian yang sampai 60 menit 1%, dan yang sampai dengan 30 menit itu 0,5%. Jadi kalau misalkan hari ini ya yang masuk 1 hari tanpa keterangan yang sah mungkin itu otomatis potongannya 3% dari tukin. Ya lumayan buat jajan. Lumayan banget itu Mas, 3%. Buat jajan cilok bisa. Kemarin itu masalahnya ada yang unik juga. Sebut saja teman saya gitu ya. Teman saya, karena memang presensi agak sulit beberapa waktu lalu gitu ya. Jadi beliau ini presensi masuknya setelah 7:30. Terus pulangnya sebelum jam 4. Pulangnya sebelum jam 4. Sebelum jam 4 presensi, Pak. Padahal yang bersangkutan masih di kantor. Iya, masih di kantor. Itu kan ada fasilitas kemarin sudah digunakan. Untuk bulan Juni ini memang dari awal-awal kemarin, minggu pertama sampai hampir minggu kedua ya masih error-error, dan ada surat dari pusat bahwa itu error massal, jadi tidak perlu membuat pengaduan. Seandainya kok masih ada error itu ya silahkan membuat pengaduan sendiri, dan di Kemenak Pati ini saya batasin untuk pengaduan itu maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi maksimal tanggal 5. Kalau setelah tanggal 5 kok nggak ada pengaduan, sudah saya tutup, sudah saya generate perhitungan uang makan dan seterusnya. Oke, nah ini kembali lagi ke Mas Udin. Ini kan mulai libur anak sekolah begitu ya Mas Udin ya. Wah, ini. Kenapa Mas? Kenapa? Enak loh ya libur anak sekolah. Terus juga yang dinanti-nantikan adalah informasi mengenai kehadiran Bapak Ibu Guru ASN di bawah naungan Kementerian Agama. Ini seperti apa Mas Udin? Monggo. Jadi begini, sesuai dengan PMA 1367 tahun 2022 itu bahwa libur guru madrasah itu libur kaldik itu termasuk dalam libur. Jadi libur guru madrasah itu ada cuti bersama, kemudian libur kaldik, terus hari libur nasional, dan itu libur kaldik itu biasanya ditetapkan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Tapi bagi untuk yang di sekolah umum, karena di dinas pendidikan itu kan tidak libur ya, muridnya libur tapi gurunya tidak libur. Jadi kalau yang di sekolah umum misalnya untuk guru PAI yang di SD, SMP atau SMA itu sesuai dengan ketentuan yang ada di dinas pendidikan, karena dia di DPK kan di situ, sehingga ketika memang waktu liburan itu pengen libur ya mengajukan cuti ya maksudnya ya. Cuti tahunan. Sedangkan kalau yang guru di madrasah ini karena libur sesuai dengan PMA 1367 tadi, dan itu di situ disebutkan bahwa untuk libur kaldik bagi guru madrasah itu tidak mengurangi hak cuti tahunan, jadi masih bisa menggunakan cuti tahunan. Nah, sedangkan ini kan ada 2 jenis ya ASN, ada PNS dan P3K. Iya. Nah, itu juga perlakuannya juga berbeda. Yang untuk P3K ini yang baru mungkin, ini kan masih belum ada 1 tahun, jadi kan belum berhak untuk memperoleh mengajukan cuti tahunan. Padahal ketika P3K itu sudah libur akademik, itu disamakan dengan P3K yang mengambil cuti tahunan. Jadi untuk yang guru P3K memang ketika dia libur akademik sesuai dengan Perka BKN nomor 7 tahun 2000 berapa ya itu 2022 juga kalau nggak salah, itu disebutkan bahwa P3K yang sudah mendapatkan libur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah libur akademik, P3K guru ya dalam hal ini, maka disamakan dengan P3K yang sudah mengambil hak cuti tahunan. Jadi
yang bersangkutan ini tidak memperoleh hak cuti tahunan. Karena libur akademik 2 kali per semester itu jumlahnya sudah melebihi cuti tahunan. Betul, sudah lama banget loh. Ini aja yang liburan semester ini kan sampai 3 minggu ya Mas ya. Padahal kan cuti tahunan hanya 12 hari. Tapi kan pasti ada pertanyaan seperti ini. Loh, wong libur terus yang diajar siapa gitu. Gimana? Ini, jadi seneng ini saya. Biasanya kalau libur akhir semester atau bagaimana itu kan dalam mempersiapkan semester berikutnya kan kita harus mempersiapkan untuk administrasi dan lain sebagainya. Nah itu bisa digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga ketika nanti sudah masuk sekolah itu sudah ready, tidak ada alasan kemudian untuk membuat perencanaan dan lain sebagainya karena semuanya sudah siap. Dan untuk yang kenaikan kelas atau tahun ajaran baru biasanya ini mereka jadi panitia PPDB kalau nggak salah. Betul, jadi memang tetap masuk ya. Iya, tetap masuk. Kalaupun yang libur biasanya itu di piket. Dari sekolah itu membuat tiket. Nah itu juga mungkin juga kadang begini, kalau untuk guru MI dan lain sebagainya jam 12 ya, murid-murid sudah pulang. Kenapa jam pulangnya sampai 2:30? Nah itu kan biasanya kan ada yang mungkin digunakan untuk mungkin pulang dulu, nanti kembali lagi absen. Sebetulnya pemerintah sudah menetapkan seperti itu dengan tujuan begini, bahwa ketika setelah mengajar kemudian itu kan setiap habis melaksanakan tugas kan harus ada laporan dan lain sebagainya. Nah setelah murid-murid pulang itu idealnya digunakan untuk membuat laporan administrasi sampai dengan 2:30 dengan harapan ketika mereka sudah sampai rumah itu tidak perlu mikir sekolah, harus mikir keluarganya, mikir bojone, mikir anak, jadi nggak kepikiran anak orang lain. Gitu. Tapi kan itu idealnya. Tapi kan nggak semua bisa ideal kayak berat badan. Nggak bisa ideal ini. Kalau memang menuju ideal ya sulit. Ya harusnya. Memang kita kan lagi-lagi untuk membiasakan budaya kerja itu memang ya perlu sedikit demi sedikit. Kalau langsung itu ya pasti susah lah. Dan tapi kayaknya memang bonus demografi khususnya banyak juga tenaga-tenaga muda yang saat ini juga sudah mulai masuk di P3K, kemudian CPNS, itu sedikit banyak juga budayanya harusnya memang lebih positif lagi gitu ya. Harusnya jangan terpengaruh yang senior ya dalam tanda kurung. Ini bukan jenengan loh ya, senior ya? Iya. Bukan ya? Saya masih junior. Masih junior. Kelihatan kamu masih sangat muda. Tadi gimana? Kan ketidakhadiran karena libur kaldik ya. Iya. Itu guru wajib upload ya. Wajib upload yang diupload ketidakhadiran itu. Oh, kaldiknya. Karena apa, kalau nggak diupload nanti pengaruh dengan tukinnya. Karena guru itu kan ada selisih tukin. Setelah dapat TPG ada perhitungan selisih tukin. Nanti kalau tidak upload, jadi keterangannya di situ merah ya. Tidak ada keterangan dianggap bolos. Jadi ada akibatnya. Dan lagi-lagi ini kan ya itu penghasilan. Bukti dari konsekuensi dan juga tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara ya. Memang dari awal kan juga sudah tahu juknisnya, sudah tahu aturannya harus seperti ini, poin-poin kewajibannya seperti ini, dengan hak-hak istimewa yang didapatkan, tanda kutip ya, tentu lebih istimewa daripada tenaga-tenaga honorer gitu ya. Nah kemudian ini yang terakhir, mengenai presensi ini kan sifatnya sepertinya sangat dinamis ya. Ada nggak kemungkinan nanti di tahun-tahun berikutnya ini berganti dengan aplikasi yang lain atau lebih memudahkan atau justru lebih sulit lagi? Sangat mungkin Mas ini. Sangat mungkin. Masih emang ada pengembangan ya menggunakan face record, pakai wajah. Mungkin karena apa? Mungkin jadi dari segi itu nanti bisa pakai foto juga loh Mas. Enggak bisa kalau wajah itu enggak bisa karena kita bentuk wajah yang dipakai, bukan bentuk foto. Sampai saat ini yang masih belum kepikiran foto. Langsung saya kepikiran. Itu loh celah itu loh tadi. Emang ada dulu Mas. Dulu pakai fingerprint. Diwarai ya. Fingerprint itu orang membuat stempel sidik jari. Ada itu celahnya ada. Dulu ada.
sudah diperketat ya. Makanya balik lagi tadi itu. Jangan sebut nama ya Mas Ya, nggak sebut nama, tapi ada. Ya. Dan mudah-mudahan juga semakin sedikit dan tidak ada lagi yang seperti itu. Kecurangan-kecurangan itu kan sebenarnya juga mengurangi keberkahan dari rezeki kita ya. Itu. Apalagi kita di Kementerian Agama. Harus tahu. Berkah. Iya, Yang penting berkah. Yang penting berkah halal dan banyak juga. Manfaat. Kata Mas ya. Kata. Yang terakhir juga ini pesan Terakhir dari- Pak terus Mas. Gak apa-apa. Karo koncone dhewe ndak rasanya Mas. Ya. Nah, ini yang paling terakhir barangkali pesan-pesannya untuk katakan junior dari panjenengan berdua ini yang Sama-sama senior. mungkin masih meraba-raba mengenai presensi, mengenai kedisiplinan. Nah, pesan-pesannya seperti apa? Monggo silakan dari Mas Udin dulu. Mungkin ini bagi teman-temannya biar nggak kelihatan Spot. aja teman-teman ketika kita melaksanakan tugas apa yang menjadi perintah pimpinan itu harus kita laksanakan karena kita sebagai ASN sudah disumpah bahwa akan mementingkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan kalau memang itu perintah pimpinan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kita laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian mentaati jam kerja, jangan bersikap curang lah dalam menyiasati, istilahnya menyiasati jam kerja. Karena kebanyakan mungkin adalah tadi beberapa yang disinggung, ada yang menyiasati dengan cara membuat stempel dan lain sebagainya, sehingga nanti insya Allah rezeki yang akan kita terima akan menjadi berkah manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin, luar biasa. Mas Ki, Ya, ini ya pesan saya ini buat seluruh ASN di Kementerian Agama Pati. Jika ada apa kendala di presensi, seandainya masih ada error atau apa, terutama pada guru ini ya, karena guru itu ada kewajiban yang mengajar, yang utama itu mengajar. Seandainya ada error, jangan apa buat alasan ini nunggoni pusaka. Nggak perlu. Kalau waktunya ngajar ya ngajar. Kalau emang error udah nunggu nih pusaka. iya, Nunggoni pusaka. jangan nunggoni pusaka. Terus anak dibiarkan itu jangan. Ya utamakan mengajar. Karena apa? Kita sudah ada fasilitas pengaduan dan itu bisa digunakan dan legal. Oke. Gitu. Dan pastinya seluruh hak-hak Nah, dari teman-teman iya. ini juga akan terpenuhi Iya, ya Mas. yang Ki? penting jangan berbuat curang. Oke. Ya, itu menunjukkan kualitas kita. Iya, berawal dari hal-hal kecil, Iya. kemudian tambah lagi Iya. kecurangan yang Pasti terus kalau curang-curang terus ditingkatkan keamanan dari segi manapun, teknologi di secanggih apapun, kalau ada niatnya curang ya tetap nggak bisa selesai itu. Jadi untuk kesadarannya semuanya itu. ini mesti sering-sering ikut kajian 2 minggu sekali Iya, di wah, di iya, musola. di Kemenak ini ya. Kemenak. Rutin ya, Rutin pengajian itu. Oke, baik. Iya. Rekan-rekan yang luar biasa di kesempatan baik ini sudah bergabung bersama kita di podcast Kemangi, kabar Kemenak Pati. Terima kasih Mas Ki. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Mas Udin. Sama-sama. Sukses selalu Amin. ke depannya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat religi dan sahabat Kemangi, terima kasih. Demikian tadi perbincangan kita yang begitu panjang dan lebar. Mestinya juga masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan kami hanturkan untuk Anda di kesempatan-kesempatan yang lain dalam podcast Kemangi, kabar Kemenak Pati. Terima kasih, saya Ovi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.